Action. Oke, Bu Puji, gimana, siap? Gak apa-apa Bu, nangis juga gak apa-apa. Oke, siap. Ready, Bu Puji? Ya. Apa ya PR? Nangis lagi deh. Halo Sobat Penabur di 15 Kota. Ketemu lagi di acara Inspiring Teacher. Hari ini saya berada di BPK Penabur Jatibarang. Ada kisah menarik di BPK Penabur Jatibarang tentang ini nih. Apa ya? Saya biasanya panggil ini opak, ya, menyebutnya opak. Nah, kisah ini akan diceritakan oleh Ibu Dwi Puji, dan bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti Inspiring Teacher kali ini. Halo Sobat Penabur, saya Dwi Puji Stalyanti saat ini menjadi kepala sekolah di SMP BPK Penabur Jatibarang. Senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di Jatibarang. Saya mulai bekerja di Jatibarang ini tahun 1996. Dulu Bapak Kepala Sekolah Pak Budi itu menyampaikan bahwa kalau kamu mau daftarlah gitu. Kemudian akhirnya ada di hati kecil saya mencoba lah gitu. Jadi pertamanya mencoba bahwa itu ya. Lalu yang kedua, saya juga mendapat inspirasi dari Ibu Suciati. Itu mantan korjeng saya. Dia sampaikan seperti ini, pakai bahasa Jawa ya. Anakmu Siti, tolong diopeni gitu. Jadi artinya anak SMP Penabur Jatibarang itu sedikit, jadi harus dirawat. Dan itu yang membuat saya ketika melakukannya saya bahagia. Saya menemukan siapa saya di sini dan saya melihat Tuhan bekerja di sini. Nah, ceritanya ini dimulai di kelas 8 waktu si Theo Sebastian Nugraha namanya. Ketika kami tengok ke rumahnya, kami tahu di rumahnya, lalu kami bilang ke Theo bahwa kami sangat-sangat ingin dia cerita ataupun apapun yang membuat dia itu susah untuk PJJ. Lalu dia bilang, Mem, saya mau ANBK, kata Mama harus onsite. Oh iya nak, saya bilang, gimana? Dia memang harus datang ke sekolah. Lalu dia bilang, tapi Mem, aku nggak punya baju penabur. Oh nggak apa-apa, aku bilang, kau punya baju putih? Ya ada, baju SD. Terus dia bilang, kalau begini gimana Mem? Lalu dia kasih fotonya, dan itu membuat saya, ya hati seorang perempuan ya, ibu itu sedih banget gitu lihatnya. Dan saya bilang saya chat dia, nak tenang aja, pokoknya kamu siapin diri kamu, ANBK kamu di sekolah, Mem yang akan cariin baju. Nah, waktu itu saya ngomong gitu, bingung juga karena kan barang kita diberesin gitu ya waktu itu. Tapi saya bersyukur waktu itu kan kita ada sister school dari P6 itu yang selalu rajin ya nanya, kamu perlu nggak? Ini ada seragam masih bisa layak pakai, barangkali murid-murid perlu. Dan saya selalu bilang, iya tolong. Dan dia udah kirimkan, udah di laundry gitu ya. Nah akhirnya saya dengan Ibu Seringat ini dari tim Sapras itu, kami cari-cari lah gitu di kotak-kotak sampai ketemu baju seragam untuk Theo ini. Dan kami senang ya bisa sediain itu. Dia chat lagi malam sebelum besoknya, Mem gimana seragamnya ada? Saya bilang ada nak, kamu harus berangkat ya. Iya Mem, tapi aku berangkatnya pagi ya, jam 7. Saya bingung lagi, kan itu ANBK kan mulainya dia ke bagian yang jam 10 kalau nggak salah, jam 10. Kenapa pagi-pagi sekali? Saya bilang, kan saya berangkat itu ke sekolah harus dibonceng papa, jadi dia hanya punya motor satu dan adiknya itu waktu itu duduk di kelas 5 atau mau naik 6 gitu. Lalu itu harus berbonceng berdua dan bapaknya nggak mau pulang balik karena bagi mereka waktu itu adalah membuat ini
membuat ini ya. Jadi mereka hanya jualan ini. Jadi uang sekolah pun dibayarnya pakai itu. Dikumpulin untuk membayar uang sekolah. Jadi dia nunggu seberapa waktu itu dan dia terus nanya, bajunya mana? Gitu, bajunya mana? Saya bilang, ya sini saya ganti ya di kamar mandi. Ketika dia ganti terus dia ngadep saya, dia bilang pas gitu, dia bilang seneng banget lihat mukanya kayaknya gimana gitu. Dan itu yang membuat saya terharu juga. Baju itu juga dia rawat dan dia benar-benar sampai dia lulus itu baju itu dia cuci bersih, setrika, lalu dia ngomong ke saya, "Mem, ini dikembalikan?" "Enggak," katanya. Dan dia masih bagus. Ya maksudnya masih bagus dalam arti tidak kotor gimana gitu. Dan saya bilang ini anak gitu luar biasa. Dan Bapak sahabat penabur, Bapak Ibu semuanya, ini keluarga ini adalah keluarga yang sangat luar biasa dari jualan. Ini kalau saya ngomongnya sermier ya. Jadi ini opak dari ketela pohon gitu. Mereka buat seperti ini. Dan itu mereka kumpulin. Kalau kami sekarang nerima itu dari 50 bungkus gitu ya. 50 bungkus itu dia jual atau 25 bungkus itu. Nanti berapapun dapatnya uang itu dia nggak ambil tapi minta ditabungin di guru wali kelasnya. Dan itu untuk bayar SPP gitu. Dan begitu juga untuk dari mulai Theo sampai sekarang adiknya masih seperti itu. Dan saya bersyukur Theo ini setelah dia pede banget gitu ya, pakai baju penabur, ANBK, lalu kemudian juga onsite waktu itu. Jadi dia semakin pede sampai kemudian di kelas itu dia itu termasuk anak yang nilai matematika dan IPA-nya bagus gitu. Jadi sempat karena saya ngajar fisika dan juga biologi, beberapa kali di kuis itu nilainya tinggi gitu. Dan waktu itu saya tanya sama dia mau masuk mana? Dia bilang mau masuk SMA negeri aja kan, karena supaya bebas uang SPP gitu. Bagi sahabat penabur semua, itu satu hal, semua yang kita lakukan di penabur itu tidak harus selalu dinilai dengan uang. Apa yang kita lakukan di penabur mungkin ini lebih kelihatan lain dengan yang lain, tapi saya selalu bilang Tuhan tidak tidur. Jadi dia akan membayar bukan berupa hanya seperti yang kita bayangkan bekerja dapat uang, betul. Tapi ternyata Tuhan membayar kebahagiaan itu lebih dari nilai uang yang kita dapatkan. Di penabur saya bangga karena saya mengenal Tuhan saya lebih dalam. Saya memperkenalkan Tuhan saya kepada murid-murid dan orang-orang di sekitar saya, dan saya bisa kuat imannya karena mereka juga bakalan menjadi guru karena tidak akan pernah pensiun, tetap disebut sebagai guru penabur. Tuhan memberkati. Sahabat penabur, peran guru adalah sebuah peran dalam rangka meneruskan tradisi mengajar Yesus. Apa yang dilakukan oleh Ibu Puji dan guru-guru lain di BPK Penabur Jati Barang adalah meneruskan apa yang sudah Tuhan mulai. Mari kita lanjutkan program kita ke kota lain. Kita mencari kisah-kisah inspiring teacher dari guru-guru BPK Penabur. Oke.